Hai kawan, kita berjumpa kembali. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang bencana yang baru-baru ini terjadi di Jawa Barat mengenai tornado, angin tornado yang pertama kali terjadi di Indonesia. Sebelum saya masuk ke dalam analisis saya secara pribadi, saya akan pertama-tama akan menyampaikan sebuah informasi yang disebut dengan HAARP ya, atau sebuah teknologi yang diciptakan untuk mengendalikan cuaca atau climate. HAARP atau HAARP adalah singkatan dari High Frequency Active Auroral Research Program yang terlibat dalam segala hal mulai dari pengendalian pikiran hingga cuaca ekstrim seperti angin topan, banjir, gempa bumi, dan tornado sejak proyek ini dimulai pada awal 90-an. Pada tahun 2010 misalnya, mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad mengatakan kepada PBB bahwa fasilitas tersebut bertanggung jawab atas banjir besar yang pernah terjadi di Pakistan. Namun tentunya ya, para ilmuwan selalu menganggap klaim tersebut sebagai hal yang menggelikan dan berdasarkan informasi yang beredar di kalangan teori konspirasi. Fasilitas penelitian tersebut terletak di daerah terpencil di Gakona, Alaska, dan menurut situs resminya yang telah offline sejak tahun 2013. Sebenarnya HAARP tidak hanya ada di Alaska tapi tersebar merata di seluruh dunia. Dikendalikan bersama-sama dengan program modifikasi cuaca lainnya yang semuanya secara bersamaan bekerja sama untuk menghadirkan neraka di bumi, alias cuaca yang dimodifikasi dalam skala yang sangat besar dan masif. Setiap negara memiliki pemanas ionosfer HAARP-nya masing-masing. Tujuan mereka jelas, menghancurkan alam dan lingkungan di muka bumi dengan tujuan memverifikasi pemanasan global. Pemanas ionosfer yang digunakan dalam teknologi HAARP ini memiliki pemancar high frekuensi yang kuat di rentang 2,8 hingga 10 MHz yang menginduksi modifikasi suhu elektron pada ketinggian yang diinginkan. Susunan antena pemanas pompa listrik dari tanah ke atmosfer dan perubahan listrik pada ionosfer menciptakan banyak efek berbeda. Kemungkinan besar teknologi ini tidak hanya mempengaruhi atmosfer kita, tapi juga mempengaruhi suasana hati manusia. Gelombang mikro berenergi tinggi ini seolah-olah dapat memetik medan elektromagnetik di ionosfer seperti jari yang memainkan harpa dan dapat menghasilkan sinyal radio berfrekuensi sangat rendah yang dapat menembus tanah atau air terkadang hingga kedalaman lebih dari 100 meter dari permukaan laut. Dan kabarnya, Tiongkok kini sedang membangun fasilitas yang lebih besar serta lebih canggih desainnya Hainan dengan kemampuan untuk memanipulasi ionosfer di seluruh Laut Cina Selatan, seperti yang dilaporkan oleh South China Morning Post. Gelombang frekuensi sangat rendah yang dihasilkan oleh fasilitas canggih ini bahkan dapat mempengaruhi otak dan tubuh manusia, sehingga menimbulkan efek samping seperti sakit kepala, kanker, kehilangan konsentrasi, dan masalah pada liver. Penyemprotan partikel logam berat atau yang biasa dikenal sebagai chemtrails bertujuan untuk meningkatkan konduktivitas atmosfer yang apabila digunakan bersamaan dengan HAARP ini akan menyebabkan segala macam bencana yang alami. Seperti dapat membakar rumah namun tidak membakar pohon seperti yang terjadi di Hawaii yang menimbulkan gempa bumi, mengubah sifat listrik atmosfer hingga menimbulkan angin topan, tornado, dan banjir. Kawan sekalian, apabila dalam sejarah Indonesia atau di Nuswantoro ini belum pernah terjadi yang namanya angin tornado atau bencana tornado, bisa dipastikan itu disebabkan karena kondisi geografis, kondisi udara, konduktivitas udara, kondisi tanah tidak memungkinkan untuk terjadinya tornado. Karena seperti yang kita tahu, yang mungkin pernah melihat video pertama kali badai tornado itu sebelum terjadi, ada pusaran yang mulai muncul dari atas untuk kemudian pusaran itu bertemu dengan tekanan panas yang ada di permukaan sehingga akhirnya menimbulkan badai tornado. Di sisi lain, apabila ini tidak pernah terjadi
dalam sejarah Nuswantoro, bisa dipastikan ada rekayasa yang terjadi sehingga kejadian itu dapat terjadi pada akhirnya di bumi Nusantara, di bumi Indonesia ini. Teknologi HAARP yang ditengarai bisa menciptakan tornado dan berbagai macam jenis fenomena alam ini justru bisa salah satunya bisa menjadi penyebab atau bisa dianggap sebagai jangan-jangan merupakan salah satu penyebab munculnya fenomena ini. Apalagi kalau kita perhatikan setiap pagi di mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan di daerah tertentu, setiap pagi selalu ada pesawat yang terbang di langit kita, di mana mereka selalu melepas chemtrail. Tidak hanya satu, seringkali ada 2, 3, 4, dan semua chemtrail itu bertujuan dalam rangka untuk memberikan konduktivitas atau kondisi tertentu. Mungkin di awal-awal situasi ini tidak akan memberikan efek, tapi apabila semua ini dilakukan secara konstan, secara rutin setiap hari, sehingga terjadi konsentrasi tinggi di atmosfer kita akan chemtrails yang terdiri dari begitu banyak heavy metal yang bisa menjadi alat untuk bisa menjadi konduktor terhadap terjadinya berbagai macam fenomena alam. Otomatis soal terjadinya bencana apapun yang muncul dari udara seperti tornado cepat atau lambat akan terjadi. Oleh karena itu adalah penting bagi kita semua untuk menyadari dan berusaha untuk mencari cara untuk bisa menyetop atau paling tidak meminimalisir agar semburan-semburan chemtrail yang terbang di langit di bumi Nuswantoro ini harus bisa dikendalikan atau dihindari agar situasinya tidak memperparah atau membuat keadaan ini menjadi lebih buruk lagi. Kita baru mengalami tornado, padahal HAARP itu juga bisa mengendalikan bumi sehingga bisa menimbulkan gempa bumi dan lain-lain. Tentunya kita tidak berharap akan terjadi berbagai macam bencana di tanah air yang kita cintai ini. Namun demikian, dalam rangka untuk menjustifikasi bahwa climate change itu benar-benarlah nyata, apapun akan dilakukan, sehingga mau gak mau kita sebagai umat manusia harus tunduk dan pada akhirnya harus menuruti dengan apapun solusi yang diberikan, yang pada akhirnya belum tentu akan memberikan kebaikan buat kita semua. Demikian untuk sementara, kita akan sampaikan berbagai macam informasi di masa yang akan depan. Terima kasih.